Indonesia. Baik, tanpa berlama-lama di sini, halo Kak Anton, apa sudah bisa untuk... Kayak itu aja, Mbak. Oke, baik kalau gitu. Tanpa berlama-lama, aku akan menunjuk Kak Anton untuk memberikan materi untuk penalaran verbal. Pada Kak Anton, untuk waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih Kak Arda ya. Saya izin share screen ya, Kak. Oke Kak, siap. Oke, udah terlihat ya, Kak? Sudah terlihat Kak, ini berandanya. Halo, Kak, apa sudah terlihat belum ya, Kak? Sudah Kak, sudah terlihat. Oke, terima kasih. Oke, baik, selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, saya Mariano Santoris. Semoga teman-teman bisa memanggil saya Yanto. Saya berasal dari NTT, tepatnya di Flores. Kalau teman-teman tahu tentang Komodo, nah itu tempat 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 asal saya, kampung saya. Sebelumnya saya mengucapkan profesi kepada teman-teman karena teman-teman sudah berhasil melewati tahap seleksi administrasi, dan saya pikir ini merupakan sebuah struggle yang luar biasa dari teman-teman karena ada teman-teman kalian juga yang tidak lolos di seleksi administrasi kemarin. Nah, untuk kesempatan ini kita akan membahas terkait dengan tes bakat skolastik. Ini merupakan tes LPDP tahap kedua untuk mengukur sejauh mana kemampuan kita dalam hal verbal, kuantitatif, dan pemecahan masalah. Dan pada kesempatan ini saya akan bukan menggali lebih dalam ya, sharing terkait dengan pengalaman saya bagaimana saya menghadapi soal-soal tes bakat skolastik di tahun kemarin, khususnya untuk di bidang verbal. Kemarin teman-teman sudah mengikuti kelas verbal, mengikuti webinar verbal bersama kakak-kakak sebelumnya, dan saya pikir kalau untuk materi verbal secara umum pasti teman-teman sudah mengetahui secara garis besar lah. Oke, jadi teman-teman untuk soal verbal tes bakat skolastik sendiri terdiri atas analogi yang itu terdiri atas 8 soal, yang kemudian adalah penarahan logis itu terdiri atas 8 soal, dan yang terakhir adalah penalaran analitis adalah 7 soal. Dan soal ini kita kerjakan dalam waktu 30 menit. Baik, yang pertama analogi. Analogi itu adalah, ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, analogi adalah persamaan atau persesuaian antara dua benda atau hal yang berlainan. Kesepadanan antara bentuk bahasa yang menjadi dasar terjadinya bentuk lain. Sesuatu yang sama dalam bentuk susunan atau fungsi kelainan asal-usulnya sehingga tidak ada hubungan kekerabatan. Jadi contoh analogi seperti ini teman-teman. Tahu terbuat dari kedelai, jadi menunjukkan hubungan antara tahu dan kedelai adalah tahu itu terbuat dari kedelai. Jadi bahan dasar untuk membuat tahu adalah kedelai. Begitu juga hubungan antara baju dan kain adalah hubungan antara bahan dasar ya. Jadi baju itu terbuat dari kain. Begitu pula nasi goreng, bahan dasarnya itu adalah nasi. Berikut ini teman-teman, ini berdasarkan pengalaman saya. Hal yang paling penting dalam analogi adalah kita membuat kata atau kalimat hubung antara dua kata yang ada. Lalu yang berikut, gunakan kata atau kalimat penghubung tersebut pada dua kata lainnya. Jadi teman-teman mungkin ketika menghadapi soal dan kata-kata tersebut teman-teman masih bingung atau kurang paham, teman-teman bisa seperti mengelaborasi dengan contoh-contoh atau kata-kata lain. Lalu yang berikut, teman-teman bisa menghubungkan antara kata dan jangan hanya melihat dari posisi depan ke belakangnya. Maksudnya tidak melihat hubungan sebab akibat, tetapi juga bisa melihat hubungan akibat sebab dari depan ke belakang. Itu lebih memastikan
teman-teman untuk bisa menjawab soal dengan benar. Lalu yang berikut, jika teman-teman telah terbiasa untuk mengerjakan soal analogi, nanti teman-teman juga sendiri pasti akan tahu dengan cepat terkait dengan jawaban. Contoh soal seperti ini, teman-teman. Hubungan antara senapan dan memburu adalah senapan digunakan untuk memburu. Di sini ada perangkap. Hubungan yang bisa diwujudkan antara perangkap adalah, kita hubungkan di sini adalah senapan digunakan untuk memburu. Nah, perangkap digunakan untuk, ya sudah pasti, menangkap. Ya, teman-teman jangan terkecoh dengan ini ya. Ini hanya sekedar mengecoh saja karena ini menunjukkan kata kerja. Ya, ini adalah alat, dan ini hubungannya adalah di sini kata kerja. Begitu pula dengan senapan, ini merupakan kata benda yang menunjukkan hubungan kata kerjanya adalah memburu. Soal yang berikut adalah kemasyarakatan (2) sosiologi sama dengan ramalan (. Hubungan yang terjadi dari soal ini, hubungan yang bisa terjadi dari soal ini adalah ilmu yang mempelajari tentang kemasyarakatan sudah jelas adalah sosiologi. Nah, di sebelahnya soal yang ilmu yang mempelajari tentang ramalan adalah A. Astrologi, B. Antropologi, C. Kardiologi, D. Demografi. Jawabannya adalah A ya, astrologi. Karena ilmu yang mempelajari tentang ramalan itu astrologi, sementara ilmu yang mempelajari tentang manusia itu adalah antropologi. Kardiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jantung, dan demografi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang dinamika kependudukan manusia, kayak transmigrasi, urbanisasi, dan sebagainya. Yang berikut, titik-titik bumi sama dengan Jupiter dan matahari. Dari soal ini, teman-teman harus fokus dulu pada pernyataan di sebelah kanan. Hubungan yang terjadi antara Jupiter dan matahari adalah seperti apa? Jupiter terhadap matahari adalah proses revolusi, yaitu proses beredarnya planet Jupiter mengelilingi matahari atau proses revolusi. Jadi intinya bahwa planet Jupiter itu mengelilingi matahari. Lalu terkait dengan bumi sendiri, apa yang bisa mengelilingi bumi? Ya sudah jelas adalah bulan. Uranus nggak mungkin karena ini adalah planet, begitu pula Merkurius, apalagi orbitnya. Nomor 4. Gandum sama dengan gandum, titik 2 tepung, kue, sama dengan titik-titik, titik 2 titik-titik, dan seterusnya. Hubungan yang terjadi dari pernyataan ini adalah gandum diolah menjadi tepung, dan tepung diolah menjadi kue. Nah, untuk soal ini, teman-teman harus memperhatikan opsi by opsi. Ya, karena di sini beda dengan soal sebelumnya, di sini sudah ada keterangan sehingga ada kemudahan kita untuk mencari jawabannya. Kalau ini kita harus menghubungkan dengan keempat opsi yang ada. Oke, gandum, tepung, dan kue. Gandum terhadap padi itu hubungannya nggak ada ya. Tepung apalagi, tepung dan sampah nggak ada. Kue dan beras mungkin masih bisa. Ya, beras mungkin diolah menjadi tepung, lalu diolah menjadi kue. Lalu yang berikut, gandum sapi, tepung rumput, kue susu. Lalu yang berikut. Oh, maaf. Ada kesalahan sedikit. Jadi maksudnya di sini adalah gandum diolah menjadi tepung, diolah menjadi kue. Gandum diolah menjadi tepung, lalu diolah menjadi kue. Nah, untuk model yang sama seperti ini, kita perhatikan di opsi by opsi. Padi, apakah diolah menjadi sawah? Nggak mungkin kan? Sudah pasti kita eliminasi ya. Yang berikut, sapi diolah menjadi rumput. Apalagi? Nggak mungkin kan? Kemudian, tebu diolah menjadi gula, betul. Apakah gula bisa diolah menjadi kebun? Nggak mungkin kan? Jadi sudah jelas jawabannya adalah D. Pohon diolah menjadi papan, lalu diolah menjadi kursi. Ini adalah hubungan yang sama dengan pernyataan sebelumnya, gandum diolah menjadi tepung, dan sama seperti pohon yang diolah menjadi papan dan diolah menjadi kursi.
Yang berikut, teleskop titik dua bintang, stetoskop titik dua titik titik. Hubungan yang perlu kita perhatikan di sini adalah teleskop dan bintang. Hubungan yang terjadi antara bintang dan teleskop itu seperti apa, teman-teman? Teleskop adalah alat yang digunakan untuk melihat bintang atau mendeteksi bintang. Sementara stetoskop sendiri adalah alat yang digunakan untuk mendeteksi apa? Mikroba nggak mungkin ya. Pasti detak jantung. Nah, jadi teman-teman harus kita untuk ujian TBS-nya kapan ya? Jadi dalam waktu yang ada teman-teman harus meningkatkan literasi, membaca banyak istilah karena sudah pasti LPDP sudah pasti mencari soal-soal dengan istilah-istilah teknis yang cukup rumit ya. Karena pengalaman saya kemarin juga bahkan sampai ada istilah-istilah yang memang betul-betul tidak tidak familiar dengan saya sendiri. Jadi teman-teman ke depan harus rajin membaca buku ya, apalagi istilah-istilah teknis. Nomor 6, pendidikan pedagogik sama dengan titik-titik. Hubungan antara pendidikan dan pedagogik bisa kita definisikan bahwa orang yang mempelajari tentang pendidikan disebut dengan pedagogik. Nah, dari pernyataan ABCD, hubungan yang bisa seimbang atau sama dengan pernyataan ini adalah, coba kita bedah satu persatu. Apakah ilmu yang mempelajari tentang penyakit disebut kimia? Gak mungkin kan? Kalau kimia kan namanya apa ya? Kimiawan mungkin atau apalah. Yang berikut ekosistem, orang pelajari tentang ekosistem disebut biologi? Tidak ya. Justru dalam biologi itu kita mempelajari tentang ekosistem, ada ekosistem laut, ekosistem darat dan sebagainya. Yang berikut, apakah orang mempelajari tentang usul disebut saran? Wah, ini tambah tambah lain lagi ya. Yang berikut, D, orang mempelajari tentang penyakit disebut patologi. Benar ya. Nah, itu teman-teman juga ke depan bisa mencari hubungan seperti ini ya. Orang belajar tentang pendidikan disebut pedagogi. Berikut, kadung titik dua bacot, titik dua terlanjur sama dengan titik. Pernyataan ini menunjukkan hubungan sinonim ya. Menunjukkan sinonim. Jadi dari opsi ini teman-teman juga harus bisa menyamakan dengan pernyataan yang sudah ada. Apakah terjadi sama dengan bencana? Enggak ya. Tragedi mungkin masih bisa sama dengan bencana. Apakah fakta sama dengan fiksi? Nggak mungkin. Fakta dan fiksi itu justru antonim ya, perlawanan kata. Es dingin beku. Es sifatnya dingin. Dan kelamaan juga dia bisa beku. D, Batak sama dengan temperamen sama dengan karakter. Ya, siapa-siapanya adalah D. Jadi ini menunjukkan antara pernyataan di sisi kiri dan sisi kanan adalah menunjukkan hubungan persamaan kata atau sinonim. Yang berikut adalah hubungan antara gerhana bulan dan matahari. Dari pernyataan ini, apa yang bisa kita tarik? Berarti yang kita tahu pasti ya, gerhana itu terdiri atas dua ya, ada gerhana bulan dan gerhana matahari. Maaf saja ya, soalnya agak. Dari pernyataan ini, coba kita perhatikan di opsi. Angin, topan, topan dan dingin, apakah klasifikasi dari angin? Betul, topan itu masih masuk dalam klasifikasi angin ya. Angin topan, ada angin tornado dan segala macamnya. Kalau dingin nggak mungkin. Bunga,
Mawar dan melati adalah klasifikasi dari bunga. Ya, ini kita tandai dulu ya. Klasifikasi dari malam adalah gelap dan bulan. Ya, masih jauh ya. Klasifikasi dari awan adalah mendung dan hujan. Ini masih jauh. Jadi jawaban yang benar adalah B. Klasifikasi dari bunga adalah mawar dan melati. Atau teman-teman bisa membahasakan sendiri dengan versi teman-teman sendiri ya. Atau mungkin bisa mawar dan melati itu adalah jenis dari bunga kayak seperti ini, bulan dan matahari adalah jenis dari gerhana dan sebagainya. Itu kembali kepada teman-teman nyamannya seperti apa. Lalu yang berikut nomor 9. Nah, kalau kemarin saya ingat betul soal seperti ini muncul untuk pengalaman saya sendiri itu muncul soal seperti ini. Senin, Rabu, Sabtu. Hubungan antara Senin ke Rabu dan Sabtu. Senin ke Rabu melewati berapa hari? Senin, Selasa, Rabu, 2 hari. Senin ke Rabu 2 hari. Rabu ke Sabtu, Kamis, Jumat 3 hari ya. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu 3 hari. Nah, hubungan yang terjadi pada pernyataan ini adalah bahwa Januari setelah 2 bulan setelah Januari adalah Januari, Februari, Maret. 3 bulan setelah Maret adalah Maret, April, Mei, Juni. Jadi jawabannya adalah Januari, setelah Januari adalah Maret dan Juni. Jadi ini seimbang. Ini seimbang. Jadi inti dari soal seperti ini adalah kita harus memperhatikan keseimbangan antara pernyataan sebelah kiri dan pernyataan sebelah kanan. Kita memperhatikan balance. Jadi jawabannya adalah C. Kain, hubungan antara kain, kulit, dan kapur. Sama dengan titik. Nah ini seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya tadi di nomor 4 atau 5 tadi bahwa oke. Jadi kalau teman-teman muncul seperti ini, kain, kulit, dan kapuk, teman-teman juga harus memperhatikan option by optionnya. Apakah kain kita bisa hubungkan? Apakah kain, kulit, dan kapuk ini kita bisa hubungkan dengan sutra, kayu, dan akar? Coba ya. Kain dan sutra bisa. Karena sutra itu bisa menghasilkan kain ya. Atau bahan dasar kain itu adalah sutra. Kemudian kulit, kayu. Bisa juga. Kapuk, akar bisa tapi masih bisa juga. Ini kita tandai dulu ya. Lalu yang berikut adalah kain, pakaian, kulit dompet, kapuk bantal. Ini bisa. Kain wol, kulit lembut, kapuk jas. Kapuk jas ini masih jauh ya. Kain mahal, kulit keras, kapuk empuk. Bisa juga. Nah, di sini terlihat hubungan bahwa yang paling mendekati itu adalah kain bisa digunakan untuk membuat pakaian. Kulit buaya misalnya itu bisa digunakan untuk membuat dompet. Dan kapuk itu digunakan untuk bahan dasar untuk pembuatan bantal. Jadi memang semua pernyataan ini hampir benar, tetapi paling benar itu adalah B. Jadi teman-teman ya harus memperhatikan option by optionnya, jangan terkecoh dengan ya, karena ini juga masih sama, masih masuk ya asal pilih aja. Oke. Yang berikut teman-teman kita masuk ke jenis soal verbal yang kedua adalah silogisme.
Silogisme itu adalah suatu proses penarikan kesimpulan secara deduktif. Ini menurut Wikipedia. Dan ada beberapa tipe, dua atau tiga tipe dalam silogisme itu. Yang pertama, teman-teman harus ingat bahwa sebagian itu sama dengan ada, sama dengan beberapa. Ya. Saya ulangi, sebagian itu sama dengan ada, sama dengan beberapa. Contoh misalnya, sebagian orang tidak menerima dampak pandemi, itu pernyataannya sama dengan ada orang tidak terkena dampak pandemi dan sama dengan beberapa orang tidak terkena dampak pandemi. Dari kata sebagian, kata ada, kata beberapa ini memiliki makna yang sama. Jadi ketika ada soal yang seperti ini, semua A adalah B dan B adalah C. Berarti jawaban di opsi misalnya ada sebagian, ada dan ada beberapa, itu memiliki makna yang sama. Jadi ini harus teman-teman garis bawahi. Sebagian itu sama dengan ada, sama dengan beberapa. Inti dari soal semua sebagian, jika ada muncul soal semua sebagian, itu pasti untuk kesimpulannya itu diawali dengan kata sebagian. Tapi jika di opsi itu kata awalnya tidak menggunakan kata sebagian atau kata ada atau kata beberapa, teman-teman langsung eliminasi. Karena untuk soal yang modelnya semua sebagian, itu sudah pasti jawabannya selalu diawali dengan kata sebagian, dengan kata ada, dan kata beberapa. Ya, contohnya seperti ini ya, teman-teman. Semua PNS memiliki BPJS. Semua PNS memiliki BPJS. Sebagian PNS adalah dokter. Ya, seperti yang saya tekankan di awal, untuk model soal seperti ini, itu teman-teman harus perhatikan di kata pertama di setiap opsi itu harus diawali dengan kata sebagian, kata ada atau kata beberapa. Ini ini apa ya, metode yang saya gunakan untuk mengerjakan soal semua dan sebagian, jadi seperti ini ya. Semua PNS memiliki BPJS, kemudian sebagian PNS adalah dokter, untuk menarik kesimpulan. Ya, metode yang saya gunakan seperti ini. Mungkin kakak-kakak mentor yang kemarin-kemarin mungkin punya metode yang berbeda, tetapi ini berdasarkan pengalaman saya untuk mungkin bisa membantu teman-teman dalam mengerjakan soal seperti ini. Nah, ketika kita bisa membuat ini namanya lingkaran ya, irisan lingkaran ya kalau dalam matematika. Jadi pengalaman saya ini cukup membantu saya, artinya bisa memetakan bukan secara pasti ya, membantu saya untuk memudahkan menjawab. Semua PNS memiliki BPJS, sebagian PNS adalah dokter. Maka saya akan membuat 3 irisan lingkaran, 3 lingkaran yang saling beririsan. Ini lingkaran pertama, lingkaran kedua, dan ini lingkaran ketiga. Nah, setelah membuat 3 irisan lingkaran seperti ini, teman-teman langsung masukkan ini, pernyataan ini. PNS masukkan di sini, BPJS di sini, dan dokter di sini urutannya. Ini untuk kolom yang pertama ini, lingkaran pertama ini, karena ini paling utama. Lalu kolom yang kedua adalah BPJS, ini adalah kolom kedua, BPJS. Ini adalah kolom ketiga, PNS dan BPJS, dan ini kolom keempat, dokternya di sini. Ini berlaku untuk model soalnya seperti ini ya, semua PNS memiliki BPJS, semua sebagian. Oke. Nah, setelah kita membuat irisan lingkaran seperti ini, kita langsung bisa membuat kesimpulan. Dan ada banyak kesimpulan yang bisa dihasilkan dari setelah kita membuat lingkaran seperti ini, irisan lingkaran seperti ini. Yang pertama, sebagian PNS itu memiliki BPJS dan adalah dokter. Ini kesimpulan yang pertama. Ya. Saya ulangi, sebagian PNS memiliki BPJS dan adalah dokter.
Kesimpulan yang kedua, sebagian pemilik BPJS itu bukan PNS dan bukan dokter. Kesimpulan yang ketiga, sebagian PNS itu memiliki BPJS, tetapi bukan dokter. Karena lingkaran seperti ini. Kemudian juga bisa sebagian pemilik BPJS itu adalah PNS. Dan kesimpulan terakhir adalah sebagian dokter ini itu bukan PNS dan bukan pemilik BPJS. Ini untuk tipe yang pertama ya teman-teman. Dan berikut untuk tipe yang kedua, ini adalah penarikan kesimpulan berhubungan sebab akibat. Jika P maka Q, maka P adalah Q. Misalnya seperti ini. Seperti ini. Jika hari ini hujan, maka tanah basah. P-nya hari ini hujan, Q-nya tanah basah. Lalu yang berikut, negatif Q berarti negatif P. Negatif berarti perlawanan dari positif Q ya. Maaf, negatif Q perlawanan dengan positif Q. Hari ini tanah tidak basah. Ini kan tanah basah. Basah. Dan ini negatif Q berarti hari ini tanah tidak basah, berarti hari ini tidak hujan. Hari ini tanah tidak basah, berarti hari ini tidak hujan. Yang berikut adalah Q tanah basah. Bisa jadi hari ini hujan, bisa juga hari ini tidak hujan, tetapi disiram oleh tetangga atau apalah. Jadi kemungkinan tanah basah itu bisa disebabkan oleh karena hujan, dan bisa juga karena disiram oleh orang lain. Artinya di luar P, makanya yang menyebabkan Q bisa karena P, bisa juga karena min P. Ini teman-teman juga harus memperhatikan soal yang nanti diberikan. Yang berikut, jika P maka Q, berarti Q, jika P maka Q adalah R. Perhubungan terjadi adalah P, jika P maka R. Saya ulangi, jika P maka Q, berarti Q maka R. Berarti hubungan terjadi adalah P maka R. Contohnya, jika hari ini hujan, maka tanah basah. Jika tanah basah, maka hubungan terjadi adalah hari ini hujan, maka tanah subur. Ini hujan, tanah subur. Kalau negatif R gimana Kak? Ya udah, tanah tidak subur berarti tidak hujan. Min R berarti min P. Dan berikut adalah ada ingkaran. Ingkaran berarti berlawanannya. Jika pernyataan kalimatnya positif, berarti ingkarannya adalah kalimat negatif. Bisa ditambahkan dengan kata tidak atau kata bukan. Dia pintar berarti ingkarannya adalah dia tidak pintar. Ya, jangan menggunakan kata bodoh ya. Harus menggunakan untuk ingkaran yang kalimat positif dan negatif itu ditambahkan dengan kata tidak. Yang berikut adalah ya sebaliknya ya. Kalau ini kalimat negatif berarti lawannya adalah kalimat positif. Hari ini bukan anakku, contoh seperti ini. Hari ini bukan anakku, berarti ingkarannya adalah hari ini anakku. Itu pula sebaliknya. Ingkaran dari semua sudah jelas adalah sebagian, ada, atau beberapa. Contohnya, semua peserta yang hadir memakai topi. Maka ingkarannya adalah sebagian, atau ada, atau beberapa peserta yang hadir tidak memakai topi. Dari sebagian peserta yang hadir tidak memakai topi, begitu pula sama dengan ada peserta yang hadir tidak memakai topi, sama dengan beberapa peserta yang hadir tidak memakai topi. Jadi intinya adalah sebagian atau ada atau beberapa itu ingkarannya adalah semua. Dan ingkaran dari kata dan adalah atau. Nah ini teman-teman juga
harus memperhatikan betul-betul ya. Karena kadang ini kata ini ya agak-agak apa ya, agak berbahaya juga. Karena memang pengalaman saya kemarin juga eh, saya lost soal-soal yang terbilang mudah, tapi ya begitulah. Karena tidak memperhatikan kata ini. Ingkaran dari kata dan itu adalah atau, sebaliknya ingkaran dari kata atau adalah dan. Misalnya seperti ini. Semua peserta tidak membawa buku atau papan nama dan mereka memakai baju biru. Maka ingkarannya adalah, ingkaran dari semua adalah ada beberapa atau sebagian peserta tidak membawa, berarti ingkarannya adalah membawa. Ini ingkaran dari ini, membawa. Membawa buku, atau ingkaran dari atau adalah dan. Atau papan nama dan mereka memakai baju biru. Nah, ingkaran dari kata dan ini adalah atau. Mereka memakai baju biru, ingkarannya adalah mereka tidak memakai baju biru. Ini kita langsung ke contoh soal ya. Ini untuk tipe soal yang pertama. Semua guru adalah pegawai negeri, sebagian guru adalah penulis. Mana pernyataan berikut yang tidak sesuai dengan pernyataan di atas? Let's draw the lingkarannya. Ya, kita menggambar lingkaran. Lingkaran yang saling beririsan. Ini lingkaran pertama. Seperti ini. Seperti ini. Nah, mungkin kamera saya agak terganggu karena saya pakai menggunakan iPad tadi untuk kemudahan. Setelah kita membuat lingkaran, mari kita bedah satu persatu. Semua guru adalah pegawai negeri, sebagian guru adalah penulis. Ini, ini, ini. Semua guru kita tulis di sini, disingkat aja SG. Pegawai negeri disingkat aja PN. Penulis kita tulis aja P. Maka di sini ada P. Penulis. Di sini adalah pegawai negeri. Sebagian guru adalah pegawai negeri. Dan di sini adalah pegawai negeri. Setelah teman-teman, maaf ya berusaha jelek. Setelah teman-teman membuat lingkaran ini, teman-teman bisa langsung menarik kesimpulan berdasarkan pernyataan option A, B, C, dan D. Sebagian penulis adalah pegawai negeri. Ya. Sebagian penulis adalah pegawai negeri. Kenyataannya adalah sebagian penulis itu, sinilah. Sebagian penulis ini bukan pegawai negeri dan bukan guru ya. Lalu opsi B, sebagian pegawai negeri adalah guru. Sebagian pegawai negeri adalah guru. Semua penulis adalah pegawai negeri. Semua penulis adalah pegawai negeri. Dan pernyataan terakhir lah, dia adalah sebagian pegawai negeri adalah penulis. Sebagian pegawai negeri adalah penulis. Sini. Nah, untuk pernyataan seperti ini, kalau untuk kolom ini harus dijelaskan semua bahwa sebagian pegawai, maaf, untuk pernyataan ini bahwa sebagian guru itu adalah penulis, maaf, sebagian guru adalah pegawai negeri dan penulis. Nah, untuk soal seperti ini teman-teman, seperti yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa jika soal yang modelnya diawali dengan kata semua, kemudian sebagian, maka untuk
kata awal di setiap opsinya itu selalu diawali dengan kata sebagian. Pertanyaan di sini adalah mana pernyataan berikut yang tidak sesuai dengan pernyataan di atas? Ya ini, karena ini diawali dengan kata semua. Karena seperti ya apa ya aturannya, kalau kami punya aturan bahwa semua soal yang munculnya dengan kata semua dan sebagian itu jawabannya selalu diawali dengan kata sebagian ada atau beberapa. Jadi kalau soalnya mengatakan bahwa mana pernyataan berikut tidak sesuai dengan pernyataan di atas, sudah jelas adalah ini. Soal berikut. Kak Anton ini ternyata banyak juga teman-teman yang dari tadi jawabin pertanyaannya di kolom chat juga, Kak. Cuma Oh ada, gitu ya. iya beda-beda nih, Kak, untuk pertanyaan tadi. Nomor satu tuh ada yang banyak jawabnya juga di D, ada yang jawab B, ada yang jawab A, ada yang jawab C juga. Banyak yang aktif sih, Kak, dari tadi, dari awal. Oh maaf ya, karena saya di sini PC saya error, jadi ini saya punya teman, jadi nggak terlalu apa, nggak terlalu Itu ada yang nanya, Kak, untuk nomor satu bukannya A ya, Kak? nomor satu. Oke, Mm-mm. nomor satu. Nanti Kak moderator nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung apa ya, karena saya ini ada nggak bisa kalau mau balik lagi agak susah nih. Oke. Oke, boleh-boleh, Kak. Oke. Kenapa bukan A? Sebagian penulis adalah pegawai negeri. Nomor satu ya, seperti saya sampaikan di awal bahwa untuk model soal yang selalu diawali dengan kata semua dan sebagian, dua pernyataan seperti ini, semua dan sebagian, itu jawabannya adalah selalu diawali dengan kata sebagian, sebagian, dan sebagian. Nah ini untuk jawaban A, B, dan D, ini semuanya benar. Ini benar, ini benar, ini benar. Itu ya. Masih ada pertanyaan? Udah sih, Kak, ada C. Mungkin ke eh, Kak Bri Kak Brigita, apa sudah jelas, Kak? Kayak ada yang udah ngomong paham, Kak. Oke, oke. Oke, kita ke soal ini. Kak, nanti kalau misalnya ada pertanyaan langsung apa ya? Soalnya ini saya agak susah juga. Oke, Kak. Aku juga pantauin kawan-kawan pada jawab juga soalnya dari tadi. Berikut. Oh, Kak, Semua. bisa dijelaskan ulang. Kayaknya Kak Mulyati kurang paham, Kak. Oke, oke, oke. Yang ini ya. Iya. Kalau saya jelasnya terlalu cepat nanti disampaikan ya. Soalnya kami orang timur itu ngomongnya cepat. Oke. Saya jelaskan ulang di nomor satu ya. Semua guru adalah pegawai negeri, sebagian guru adalah penulis. Maka dari soal ini kita harus membuat irisan lingkaran untuk memudahkan kita menemukan jawaban. Ya, aku pesan. Sebagian guru, ini ya, sebagian guru, pegawai negeri, penulis. Nah, di sini tulisnya kita tulis ini, kemudian pegawai negeri, sebagian guru adalah pegawai negeri, sebagian guru adalah pegawai negeri,
Oke. Dari lingkaran ini kita bisa menarik kesimpulan berdasarkan opsi yang ada. Sebagian penulis adalah pegawai negeri. Maka ini masuk di ini. Sebagian penulis adalah pegawai negeri. Di sini. Lalu yang berikut, ya, sebagian penulis adalah pegawai negeri. Yang berikut, sebagian pegawai negeri adalah guru. Sebagian pegawai negeri adalah guru di sini. Ini di ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Kemudian sebagian pegawai negeri adalah penulis. Sebagian pegawai negeri adalah penulis. Ini masuk di kolom yang keempat. Untuk modul soal seperti ini, seperti yang saya sampaikan di awal bahwa semua soal yang diawali dengan kata semua dan sebagian, kesimpulannya selalu diawali dengan kata sebagian atau ada atau beberapa. Nah, karena di sini surahnya adalah manakah pernyataan berikut yang tidak sesuai dengan pernyataan di atas, sudah pasti. Karena ini diawali di kata semua, sudah pasti salah. Ya. Karena saya ulangi ya, karena untuk modul soal seperti ini itu selalu diawali dengan kata sebagian atau dengan kata ada atau dengan beberapa. Sudah jelas Mbak tadi yang pertanyaan? Oh ya Kak, ini ada yang tanya, boleh aku ajuin sekalian ya Kak? Boleh, boleh, boleh. Ini ada Kak Mia Amelia nanya, Kak izin tanya, saya pernah ngerjain soal TPA Bapenas ya Kak. Saya menemukan Hmm, soal semuanya semua sebagian, tapi hmm. kesimpulannya semua Kak. Itu bagaimana ya Kak? Tapi saya juga waktu belajar dari YouTube juga sama Kak. Kalau semua sebagian itu kesimpulannya sebagian. Gimana mungkin Ya, Kak? kalau menurut saya itu lebih ke konteks apa ya? Hubungan hubungan kebalikannya ya. Apa namanya? Ingkarannya. Jadi kalau kalau diawali dengan kata sebagian lalu semua, berarti kesimpulannya semua. Jadi dia berlawanan, ingkaran gitu. Jadi kalau untuk model soal yang seperti ini diawali dengan kata semua, lalu diakhiri dengan untuk pernyataan pertama adalah semua, kemudian pernyataan kedua adalah sebagian. Itu untuk kesimpulannya itu selalu diawali dengan kata sebagian, dengan kata ada atau beberapa. Karena di sini ada semua, ada sebagian. Sudah pasti kesimpulannya adalah sebagian. Kak ada yang mau nanya on mic langsung, boleh diizinkan nggak, Kak? Boleh, boleh, boleh. Untuk Kak Brigita boleh? Oh iya, dengar nggak ya Kak suara saya? Dengar, dengar, dengar. Oh iya, Eh, jadi mau nanya Kak, yang nomor Oke. satu ini, kalau Mhm. misalnya dilihat dari semua pilihan itu sebenarnya yang salah itu ya, sebenarnya A sih ya Kak yang aku lihat, karena kalau C itu kalau kalau misalnya kita telaah itu sebenarnya bisa bisa jadi benar gitu Kak. Kan semua penulis itu kan juga pegawai negeri karena di sini dikasih tahu kalau sebagian guru adalah penulis, Kak. Jadi sebenarnya semua penulis itu kan juga pegawai negeri, kan. Tapi kalau yang A itu sebagian penulis adalah pegawai negeri, itu kan benar-benar salah sih, Kak. Oke. Nggak salah jawab ya. Oh iya, Kak. Oke. Jadi hubungan antara semua guru, pegawai negeri, dan penulis itu intinya adalah di sini. Karena dia di sini sudah sebagian, berarti kesimpulannya sudah pasti sebagiannya. Karena di sini penulis, tidak semua penulis itu adalah tidak semua penulis itu adalah pegawai negeri. Belum tentu semua guru juga belum, apalagi pegawai negeri. Jadi ini kalau dari pernyataan ini kita membuat apa ya, semacam bukan premis juga ya, kekuatan itu yang ini yang paling top. Ini satu, ini dua, ini tiga, begitu. Jadi kita melihat hubungan dan pernyataan yang ada, begitu. Ya ini kalau kita kita diskusi saja. Karena jujur saya juga maksudnya saya itu belum terlalu
belum terlalu master dalam verbal juga ya, tapi ini kan berdasarkan pengalaman saya seperti itu, Pak. Tapi kalau menurut kakak tadi, sebagian penulis ini adalah pegawai negeri ya? Maksudnya kan yang benar itu kan semua penulis itu pegawai negeri kan Kak. Jadi kalau sebagian penulis itu Enggak. adalah pegawai negeri jadi Jadi, salah. oh ya, ya. Jadi intinya bahwa ketika soal yang diawali dengan kata semua, kemudian sebagian, itu jawaban untuk kesimpulannya yang benar itu adalah selalu diawali dengan kata sebagian. Ini jawaban yang benar. Nah, ketika model soal seperti ini diawali dengan kata semua, kemudian sekian, berarti ketika ada kesimpulan, ada pernyataan yang diawali dengan kata semua, sudah pasti ini jelas salah. Karena belum tentu semua penulis ini adalah pegawai negeri. Dari pernyataan ini. Oke, masih ada pertanyaan mungkin atau sanggahan, kita kita diskusi saja. Bagaimana Kak Brigita? Ya sudah cukup Kak. Oke, ini ada Kak Zakia juga yang bantu jawab. Kak, di kolom chat mungkin bisa dibaca ya Kak Brigita. Oke, Oke Kak, bisa dilanjut. oke, oke. Nomor satu. Semua siswa baru memiliki pensil. Sebagai siswa baru memakai pakaian hitam putih. Simpul yang tepat dari kedua pernyataan di atas adalah seperti yang saya sampaikan di awal bahwa semua pernyataan di awal dan di atas semua itu langsung kita eliminate. Sekarang mari kita gambar. Semua siswa baru memiliki pensil. Semua siswa baru memiliki pensil dan memakai pakaian hitam putih. PHP. Pakaian hitam putih ya, bukan pemberi harapan palsu. Di sini PHP. Memiliki pensil. Banyak yang jawab B Kak. Siswa baru yang memiliki, iya betul. Oke, berarti udah master ya. Udah sedikit. Oke, jadi karena benar, kita lanjut ke soal berikutnya. Kalau nomor tiga bagaimana? Semua guru dan dosen menggunakan buku sebagai bahan untuk mengajar, lalu sebagian guru dan dosen menggunakan internet sebagai bahan untuk mengajar. Simpulan yang tepat dari pernyataan dasar adalah ini awal kita. Apakah ada yang sudah menjawab? Ini banyak yang jawab B juga. Ya betul. Jawaban yang benar adalah B. Sepertinya teman-teman udah sedikit udah master ya sepertinya. Atau mungkin kemarin ada model soal yang sama seperti ini atau enggak? Atau mungkin ada teman-teman yang punya pendapat lain? Di kolom chat sih semuanya rata-rata B Kak. Oke. Kita move Hampir ya. keseluruhan. Maaf Kak, ini kita kita berapa jam ya? Kenapa Kak? Kita ini untuk webinar kali ini berapa jam? Kak? Ini sampai jam 9 Kak. Jam berapa Kak? Jam 9. Oh, jam 9. Oke. Yang berikut, semua ponsel ada fasilitas SMS, short message service, kemudian sebagian ponsel ada fasilitas internet. Kesimpulan yang tepat adalah ya ini sudah pasti dieliminasi ya. Nah, semua ada sebagian. Pada jawab C Kak di kolom chat. Oke, ada yang jawab C ya.
Nggak ada yang jawab D ya? Enggak ada. Oke, berarti udah benar semua, kita move aja lah. Karena masih belum materi. Semua jam memiliki jarum jam, sebagian jam berangka Romawi. Kesimpulan yang tepat adalah, ini sudah pasti di eliminate, ini eliminate. Oke, udah ada yang jawab B, ada yang jawab C. Oke, ada yang jawab B. Kayaknya ada 2 kubu nih ya. Oke, saya Iya, mencoba yang menjelaskan. jawab C satu orang sih, Kak. Lainnya pada jawab B. Eh, Gimana ya? Yang jawab, oke, saya jelaskan khusus untuk yang kenapa jawab, kenapa jawabannya B. Jadi, kita membuat ini. Semua jam, sebagian jam. Sebagian jam memiliki jarum jam, memiliki jarum jam yang berangka Romawi, PR ya. Itu ya alternatif ada jawabannya. Tapi kalau misalkan teman-teman misalkan di sini diperhadapkan sepakat tambah X Y. Coba dilanjut pertanyaan gimana? Oke, jadi jawabannya B ya, Kak? Ya, jawabannya B. Maksudnya sama menjelaskan untuk yang tadi yang salah C ya. Jadi, kenapa B? Sebagian jam itu tidak berangka Romawi dan memiliki jarum jam. Ini adalah di sini. Jadi kita ambil kesimpulannya di sini. Sebagian jam itu berangka Romawi dan memiliki jarum jam. Oke, itu move ya. Maya selalu memberi hadiah-hadiah mahal. Maya selalu memberi hadiah barang-barang mahal. Andi diberi hadiah dasi oleh Maya. Kesimpulan yang tepat adalah, udah pada jawab semua? Belum, Kak. Hmm. Mungkin kita tungguin sebentar dulu. Hubungan antara B dan I. Oke, ada yang jawab B, ada yang jawab A. eh ada yang jawab A, ada Hmm? dua kubu ini kayaknya, Kak. B sama A. B yang banyak ya? A yang banyak atau B yang banyak? A yang banyak sih, lebih unggul satu. Oke. Jadi di sini menunjukkan hubungan antara B dan Q. Maya selalu memberi hadiah barang-barang mahal. Andi diberi hadiah mahal oleh Maya. Ini menunjukkan hubungan bahwa Maya B, Andi Q. Jika Q berarti maka B. Jika B maka Q. Nah, Maya selalu memberi hadiah barang mahal. Maya selalu memberi hadiah barang-barang mahal dan Andi diberi hadiah dasi oleh Maya. Dan sudah jelas pasti dasi yang diberikan oleh Maya itu mahal. Karena hadiah-hadiah
hadiah barang-barang yang diberikan oleh Maya itu pasti mahal. Jawabannya Ya. tapi di kolom chat banyak B juga sih, Kak. Ini banyak B sekarang. Dasi ini betul, dasi adalah barang mahal, tetapi dasi siapa? Nah, dari pernyataan ini, dasi kan betul, dasi mahal, tapi apakah bisa dasinya John, dasinya Kitty, atau dasi lain-lainnya? Jadi ini dasi betul dasi adalah barang mahal, tapi lebih spesifik dasi pemberian Maya. Jadi itu ya. Udah jelas? Eh, Kak Yohana bilang jadi harus ada subjeknya ya, Kak ya? Ya betul. Jadi ini menunjukkan dasi kepunyaan siapa yang mahal. Ini Eh, diberikan oleh Kak, Kak Ermila nanya Maya sama Maya nggak bisa dicoret ya, Kak? bagaimana? Kalau misalnya ini Maya sama Mayanya nggak bisa dicoret ya, Kak? Jadi Oh, nggak bisa. makanya banyak yang rata-rata dasi adalah barang mahal. Jadi betul dasi itu barang mahal, tetapi justru yang menjadi apa yang menjadi intinya di sini adalah Maya. Ini adalah Maya. Jadi kalau misalnya nggak ada Maya, betul pasti dasi adalah barang mahal. Tapi di sini adalah Maya selalu P-nya, hubungan antara P dan Q adalah Maya selalu memberi hadiah barang-barang mahal, dan Andi diberi hadiah dasi oleh Maya. Dan sudah pasti hadiah dasi yang diberikan oleh Maya adalah mahal. Ini. Oke. Aku rasa teman-teman udah pada lumayan udah paham, Kak. Oke, kita next ya. Pada hari libur nasional tidak ada kegiatan belajar mengajar kecuali kegiatan ekstrakurikuler. Hari Kamis adalah salah satu dari hari libur nasional. Kesimpulan yang tepat adalah Kita tunggu waktu sebentar kali ya, Kak. Teman-teman lagi boleh. pada pikir gitu. Maka ini kalau dari yang kemarin-kemarin kayak gini juga ya atau gimana? Iya, Kak, belajar soal-soal juga. Oh, belajar soal. Oke, udah ada yang mulai jawab nih, Kak. Ada Kak Nurul, D. Kita teman-teman Hmm? yang lain bisa jawab lagi. D juga, Kak Fernando. Oh, Kak Krisanto, B, Kak. Ada beda. D, B. Kak Yohana juga B. Oke, berarti Ada yang dua kubu, Kak. Ada D sama B. Tapi rata-rata pada milih B. milih B ya. Kita cek apakah jawaban. Oke. Jawaban yang benar lah kegiatan belajar mengajar dilaksanakan kecuali hari Kamis. Oke. Sekarang kita perhatikan di sini. Ini hubungan antara P dan Q ya. Pada hari libur nasional tidak ada kegiatan belajar mengajar pada hari libur nasional tidak ada kegiatan belajar mengajar kecuali kegiatan ekstrakurikuler. Nah, hari Kamis adalah hari libur nasional. Maka yang terjadi pada hari libur adalah, pada hari Kamis ini kan hari libur kan? Pada hari libur nasional tidak ada kegiatan belajar mengajar kecuali kegiatan yang terjadi pada hari libur nasional itu kan adalah tidak ada kegiatan belajar mengajar kecuali kegiatan ekstrakurikuler. Nah, di sini hari Kamis adalah salah satu dari hari libur nasional. Berarti hari Kamis itu adalah hari libur nasional. Nah, yang kemungkinan yang terjadi di hari Kamis atau hari libur nasional itu adalah KBM itu kegiatan belajar mengajar itu tidak ada dan hanya ada ekstra. Kecuali kegiatan ekstrakurikuler. Maka jawaban yang benar adalah B. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan kecuali hari Kamis. Ada pertanyaan mungkin? Kalau kegiatan belajar mengajar dilaksanakan meskipun hari Kamis itu sama saja. Di hari Kamis itu tetap terjadi KBM. Sementara di sini dari pernyataan dan kita membuat kesimpulan bahwa di hari Kamis hari libur nasional itu tidak ada KBM.
Yang ada hanya ekstrakurikuler. Mungkin bisa di next, Kak. Oke, oke. Teman-teman ditunggu jawabannya ya. Aduh, Udah kelihatan. Udah oh, ya, kelihatan jawabannya. nomor 8 ya. Oke. Jika Andi rajin, maka dia disayang ibu. Jika Andi disayang ibu, maka dia disayang bapak. Andi tidak disayang bapak. Kesimpulan yang tepat adalah, ini saya yakin kecenderungan banyak menang. Itu pada jawab D ya, Kak. Semua jawab D ya. Iya. Oke, berarti udah. Ya ini termasuk soal yang gampang juga, tapi ya semoga aja ya. Udah jawabannya D. Yang berikut adalah memancing adalah aktivitas John pada hari Minggu. Hari Minggu ini John banyak pekerjaan. Kesimpulan yang tepat adalah Oke, teman-teman ditunggu jawabannya nomor 8. Rata-rata menjawab D, Kak. oke. Apa? Ya D. Ya benar D. Jadi benar adalah D. Jadi walaupun terlepas dari John itu banyak pekerjaan atau melakukan hal apapun hari Minggu, kita fokusnya di sini bahwa memancing itu adalah aktivitas John pada hari Minggu. Ya kita itu jangan terpaku terhadap kehidupan sehari-hari ya, atau kebiasaan kita bahwa kita karena pekerjaan kita kita apa yang mengganggu kita untuk tidak melakukan aktivitas atau rutinitas kita. Jadi kita jangan terlalu menghubungkan dengan kehidupan nyata, tapi kita fokus kepada pernyataan yang ada. Bahwa memancing itu adalah aktivitas John pada hari Minggu, sehingga apapun yang terjadi, John itu tetap pergi memancing walaupun banyak pekerjaan. Oke, berikut kita masuk di bagian yang terakhir adalah penalaran analitis. Penalaran analitis itu adalah menguji kemampuan peserta dalam menganalisis suatu masalah dan menyelesaikan masalah tersebut menggunakan logika berdasarkan semua informasi yang diberikan pada soal. Kemudian informasi yang ada pada soal itu saling berkaitan satu sama lain sehingga dibutuhkan kemampuan menalar dan konsentrasi yang tinggi. Dan untuk soal penalaran analitis, teman-teman harus ingat bahwa kata setelah itu berbeda dengan kata segera, setelah, atau tepat setelah. Kemudian sebelum. Jadi kayak seperti ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Angka 3, ini. Angka 3 itu adalah angka setelah 1, itu betul. Tetapi angka 3 itu adalah angka segera setelah angka 2. Ya. Ataupun misalnya angka 5. Angka 5 itulah angka setelah setelah angka 4, bisa setelah angka 3, bisa setelah angka 2. Tetapi tepat setelah angka 5 adalah angka 6. Tepat setelah angka 4 itu bisa 6, bisa 5. Atau misalnya angka 3. Tepat setelah angka 3 itu adalah 4. Tapi setelah angka 3 itu bisa 4, bisa 5, bisa 6, bisa 7, dan seterusnya. Kemudian tidak kurang itu artinya lebih. Misalnya saya tidak kurang cantik dari dia, berarti saya lebih cantik dari dia. Saya lebih tampan dari dia, begitu. Atau saya tidak lebih, itu artinya saya itu kurang dari dia misalnya. Misalnya
Saya tidak lebih pintar dari dia, berarti saya kurang pintar dari dia. Jadi ini teman-teman harus ingat, ini yang sering muncul di soal-soal tes bakat skolastik. Ya. Pada suatu perguruan tinggi, teman-teman bisa baca ya. Aku teman-teman mungkin mau mengerjakan, saya ngasih, Kak ini kalau soal seperti ini kasih waktu berapa menit ya? Dua mungkin bisa ya? Semenit mungkin Kak. 2 ya, Kak? 1 menit Kak. Gimana? Oke, oke. Oke, teman-teman ditunggu dijawab ya. Kita tunggu jawabannya di kolom chat. Eh, Kak Mas, soalnya hilang. Oh, sorry, sorry. Oke, udah ada yang jawab sih Kak. Mungkin kita tunggu yang lain ya. Ada yang Kak Safira jawab A. Ya, good. Gimana teman-teman yang lain? Kak, bisa diturunin soalnya nggak kelihatan soalnya. Oh, ya. Iya, Kak ini udah keluar jawabannya ya? Aduh, betul. Iya Kak. Mungkin ini kali ya Kak, masih pada nyoret-nyoret gitu sih Kak biasanya lamanya. Mungkin sekalian dibahas langsung aja kali Kak. Saya bahas ya. Pada perguruan tinggi, setiap mahasiswa bla 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 dalam mencatatkan 8 mata kuliah. Mahasiswa mengambil satu mata kuliah secara berurutan setiap semesternya dan tidak boleh ada mata kuliah diulang. Jadwal ke-8 mata kuliah tersebut dibatasi per hal berikut ini. Nah, di sini ada E, G, 4, 6. Nah, untuk merusak seperti ini, kita membuat garis sebanyak 8 seperti ini secara horizontal. 2, 4, 6. Aturan pertama, N selalu diambil pada semester. Ini semester 1, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang selalu diambil pada semester pertama di sini. Kemudian if selalu diambil segera setelah mata kuliah G. Berarti aturannya di sini adalah bahwa if ini selalu diambil segera setelah mata kuliah G. Berarti setelah G adalah F. Kita tulis aja di sini dulu ya. Setelah G adalah F. Ini aturan yang aturan yang ketiga, H harus diambil sebelum mata kuliah F.
Kalau diambil sebelum mata kuliah F, berarti H ini sebelum mata kuliah F. Yang ketiga adalah H sebelum diambil mata kuliah. Nah, J dan M harus dipisahkan oleh 2 semester secara berurutan. Berarti J ini harus dipisahkan 2 semester secara berurutan. Seperti ini. Oke. Sekarang coba kita masukkan. Pertanyaan adalah semester paling cepat yang dapat digunakan oleh mahasiswa untuk mengambil mata kuliah F adalah semester. Sekarang coba kita masukkan hanya di sini. Hanya di sini. Diikuti oleh G dan F. Karena setelah G harus setelah F ya. Seperti yang saya sampaikan di awal bahwa segera setelah itu artinya mengikuti, dia berdekatan ya. Kayak gini. G dan F tidak bisa dipisahkan. Kalau H ini kan sebelum, berarti dia H ini bisa di sini, bisa juga di sini. Intinya sebelum F. Ini bisa nih, ya, ini bisa nih ya. F sudah terpenuhi. Untuk syarat yang kedua ini, F sudah terpenuhi. Oh, E itu setelah G. Kemudian H harus diambil sebelum untuk play F. Di sini ya. H ini sebelum F. Kemudian J dan M harus dipisahkan 2 semester secara berurutan. Karena di sini 2 semester secara berurutan yang masih free kan di sini. Oke, berarti J-nya di sini, M-nya di sini. Dan sisanya di sini adalah L. Maka semester paling cepat yang dapat digunakan oleh mahasiswa untuk mengambil mata kuliah F adalah semester 4. Gitu ya. Ini question, guys. Sepertinya nggak ada sih, Kak. Mungkin bisa di next. Cukup jelas, kata Kak Krisanto. Yang berikut adalah pada satu perguruan tinggi, setiap mahasiswa diharuskan untuk menjadwalkan 8 mata kuliah, yaitu FPA. Ini soalnya sama seperti tadi ya. Jadi ada 8 mata kuliah selama 8 semester. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Satu, tiga, 4, 5. Untuk jadwal ke-8 mata kuliah tersebut dibatasi dengan hal-hal berikut ini. Yang selalu diambil pada semester pertama. Yang selalu diambil pada semester pertama. L harus diambil pada semester akhir. Kemudian F selalu diambil segera setelah mata kuliah G. Ya. Berarti setelah G harus F. Ini aturan yang nomor 3 ya. Ya, 3. Aturan nomor 3 setelah F adalah G. Karena di sini ada pernyataan segera setelah. Kemudian yang berikut adalah H harus diambil sebelum mata kuliah F. Berarti sebelum G dan F harus ada H. Nah, kemudian J dan M harus dipisahkan oleh 2 semester secara berurutan. Pertanyaan, semester paling cepat yang dapat digunakan oleh mahasiswa untuk mengambil mata kuliah F adalah semester. Kita coba input seperti tadi. Kita masukkan H di sini. Karena H bisa bebas berdiri mana saja, asalkan harus sebelum F. Kemudian coba kita masukkan J di sini ya. J di sini. J di sini. M-nya di sini. Di sini. Berarti aturan yang nomor 3 ini sudah terpenuhi. Aturan nomor 4 sudah terpenuhi ya. Nah sekarang tinggal apa yang belum dimasukkan. N, H, J, K berarti belum ya. Oke.
Dari pernyataan ini kita bisa melihat bahwa semester paling cepat dapat digunakan oleh mahasiswa untuk mengambil mata kuliah F adalah semester ini ya, semester 6. Tapi jawabannya adalah C5. Kenapa? Karena di sini adalah semester yang paling cepat yang dapat digunakan oleh mahasiswa untuk mengambil mata kuliah F. Semester yang paling cepat. Jadi terlepas dari di sini masih ada ruang untuk masukkan mata kuliah tersebut atau angka-angka update-update ini, kita harus membuat kemungkinan yang paling cepat. Maka ini kita bisa rubah lagi. Bisa rubah lagi. Pokoknya seperti ini. Empat, 5, 6, 7, 8. Yang di sini, hanya di sini, L-nya di sini, C-nya di sini. Karena J harus dipisahkan oleh semester bersama M ya. M-nya di sini. Berarti ke E di sini. Nah, K-nya kita pindah di sini. Karena K ini kan bebas. Kalau kita pindahkan K di sini, berarti semester yang bisa ditempuh oleh F kan 6. Ini kan masih lama. Tapi kita harus membuat kemungkinan semester yang paling cepat yang bisa ditempuh oleh mata kuliah F adalah semester 5. Maka jawabannya adalah C. Any question guys? Pertanyaan? Sepertinya belum ada, Kak. Mungkin bisa dilanjut lagi soalnya teman-teman kayaknya menyimak semua. Tapi sepertinya menyimak dan memahami ya. Oke. Yang berikut, wangi bunga anggrek tidak kurang dari bunga cempaka dan tidak lebih dari bunga euphorbia. Wangi bunga bougainville sama dengan anggrek dan tidak lebih dari euphorbia. Bunga dahlia tidak lebih wangi dari bunga bougainville dan kurang dari bunga cempaka. Bunga paling wangi adalah, mungkin teman-teman bisa menjawab. 1 menit ya, Kak? 1 menit. Ya, 1 menit. 20:28. Mungkin teman-teman ditunggu waktunya sampai 20:28. Boleh jawab di kolom chat ya teman-teman yang peserta. Kak, sorry, soalnya nggak kelihatan. Teman-teman yang lain eh, bisa ditunggu jawabannya. Kak, apa bagian ininya bisa dikebawain dikit ya? Karena soalnya tertutup. Ya, teman-teman nggak ada yang bisa jawab atau pada bingung semua ya? Ini Kak Ermila masih bingung nih Kak. Jawabannya A pakai tanda tanya gitu. Teman-teman yang lain apakah ada jawaban yang lain? Oh, oke, ditunggu sebentar lagi ya Kak Fernando. Oke. Oke, di sini udah ada yang jawab lainnya, ada yang A, ada yang sebelumnya A, ini ada yang sudah jawab B. Sepertinya rata-rata jawab B nih Kak untuk pertanyaan nomor 3. B. Oke. Salah ke B. Oke. Tapi ada yang jawabnya pilih opsi lain.
Oke, saya bahas ya. Jadi jawaban yang benar adalah betul, B, Euphorbia. Nah, Euphorbia. Nah, teman-teman untuk model soal seperti ini, kalau tadi yang penyebaran mata kuliah setiap semester itu teman-teman buat secara horizontal ya, seperti ini. Seperti ini itu untuk model soal yang tadi. Nah, kalau untuk model soal seperti ini, teman-teman harus buat secara vertikal karena ini menunjukkan apa ya? eh, lebih lebih kurang lebih seperti itu. Wangi bunga anggrek tidak kurang dari bunga cempaka dan tidak lebih dari bunga euphorbia. Ya, seperti yang saya sampaikan di awal bahwa pengertian dari kata tidak kurang berarti lebih dan tidak lebih berarti kurang. Oke? Tidak kurang ini artinya lebih, tidak lebih ini artinya kurang. Oke, ya. Nah, sekarang kita buat perbandingan secara vertikalnya. Bunga anggrek tidak kurang dari bunga, maksudnya tidak kurang wangi ya. Wangi bunga anggrek tidak kurang dari bunga cempaka. Berarti anggrek lebih wangi dari bunga cempaka. Dan tidak lebih dari bunga euphorbia. Anggrek ini tidak lebih dari bunga euphorbia. Berarti dia kurang wangi dari bunga euphorbia. Berarti di atas anggrek masih ada euphorbia. Oke. Nah, bunga dahlia tidak lebih wangi dari bunga bougainville. Halo teman-teman, mohon maaf mungkin ada salah lagi sebelumnya. Untuk Kak Anton masih adakah? Halo Kak Anton, Kak boleh tanya, boleh bertanya boleh Kak? Eh, Sebentar ya. Halo Kak, Iya, gimana Kak Anton bisa share screen lagi? ini gimana? Oh ya. Oh ini ada, halo Kak Adel. Oke, saya lanjut ya. Saya lanjut ya Kak ya. Iya Kak, bisa dilanjut. Jadi tadi sampai penjelasan sampai mana ya? Oke. Bunga dahlia itu tidak lebih wangi dari bunga bougainville dan kurang dari bunga cempaka. Oke. Bunga dahlia tidak lebih wangi dari bunga bougainville. Berarti bunga dahlia ini tidak lebih wangi dari bunga bougainville dan kurang dari bunga cempaka. Nah, nah dari apa ini namanya? Bagannya. Terlihat bahwa yang top ini euphorbia dan yang paling dasar di bawah itu adalah dahlia. Maka bunga yang paling wangi adalah euphorbia. Nah, ini teman-teman harus membuat seperti ini agar teman-teman itu lebih bingung. Karena ketika teman-teman memahami pernyataan by pernyataan, itu ya nanti membingungkan sendiri. Jadi ini maksudnya teman-teman bisa memetakan dan memudahkan teman dan membantu teman untuk menemukan alur berpikir sehingga menemukan jawaban yang tepat. Oke, mungkin ada pertanyaan? Kak, mohon izin. Ya, ya, Nah, boleh, boleh. tadi ada, tadi pas dengar penjelasan kakak ini tiba-tiba keluar gitu. Boleh nggak diulang kembali? Saya agak ambigu mengenai kata tidak kurang dan tidak lebih ini, Kak. Oke, Kadang saya ulang. nemu soal yang kayak gini bingung gitu. Oke, saya ulang ya. Nah, baik, Kak. Makasih ya, Kak. Arti kata tidak kurang ini, seperti yang saya sampaikan di awal, itu artinya lebih. Dia sinonim dengan lebih. Kalau tidak lebih, artinya dia kurang.
dia perlawanan. Oke ya. Arti kata tidak kurang itu adalah lebih, arti dari kata tidak lebih adalah kurang. Nah, wangi bunga anggrek tidak kurang dari bunga cempaka. Berarti wangi bunga anggrek ini lebih dari bunga cempaka, ya kan? Karena di sini kurang, artinya lebih. Bunga anggrek ini anggrek ya, itu lebih dari bunga cempaka. Kemudian wangi bunga anggrek tidak kurang dari bunga cempaka dan tidak lebih dari bunga euphorbia. Berarti dia kurang wangi dari euphorbia. Ya. Tidak lebih artinya kurang ya. Berarti wangi bunga anggrek ini tidak lebih sama dengan kurang dari bunga euphorbia. Euphorbia masih di atas. Gitu ya. Saya ulangi ya. Tidak kurang ini artinya lebih. Dia perlawanannya karena ada kata tidak kurang. Kemudian tidak lebih ini artinya dia kurang, dia perlawanan. Nah, wangi bunga anggrek tidak kurang dari bunga cempaka. Berarti bunga anggrek ini itu lebih dari bunga cempaka. Kemudian wangi bunga anggrek tidak kurang dari bunga cempaka, tidak lebih dari bunga euphorbia. Berarti anggrek ini di bawah euphorbia. Dan di sini adalah keterangan tidak lebih dari bunga euphorbia. Berarti euphorbianya lebih wangi dari bunga anggrek. Euphorbianya di sini. Kemudian wangi bunga bougainville itu sama dengan anggrek. Anggrek itu sama dengan bougainville. Kemudian tidak lebih dari euphorbia, berarti dia kurang dari euphorbia. Ini bunga bougainville. Bougainville ini sama dengan bunga anggrek, wanginya, kemudian tidak lebih, berarti dia kurang, tidak lebih dari euphorbia, berarti dia kurang dari euphorbia, kurang wangi dari euphorbia. Kemudian bunga dahlia tidak lebih wangi. Bunga dahlia tidak lebih wangi dari bunga bougainville. Berarti bunga dahlia ini tidak lebih wangi, berarti dia kurang wangi dari bunga bougainville. Dan kurang dari cempaka. Ya, kurang sudah pasti jelas kurang. Kecuali tidak kurang, berarti dia lebih. Kalau misalnya kata kurang, berarti sudah jelas dia kurang. Dari pernyataan ini, dari bagian ini kita bisa melihat bahwa yang paling top itu yang paling tinggi di sini adalah bunga euphorbia. Itulah kenapa jawabannya adalah E, euphorbia. Begitu ya, Mbak tadi yang nanya. Mbak siapa namanya? Budian. Yani, Yani, Yani Kak. Oke, oke. Oke, Udah jelas ya? oke Kak. Oke, makasih ya Kak. Oke, oke. Yang lain mungkin masih ada pertanyaan atau saya mau? Mungkin bisa di next, Kak. Kawan-kawan udah pada paham semua. Sally, Shirley, Laura, Tommy, dan Sandy masing-masing mengambil permen dari sebuah mangkok. Pertama, 4 anak, ini soal-soal seperti ini sudah pasti keluar ya, teman-teman. Pertama, 4 anak mengambil 1 permen rasa susu, kemudian Shirley dan Tommy tidak mengambil permen rasa coklat, seperti yang dilakukan anak lainnya. Shirley hanya mengambil 1 permen, yaitu permen rasa anggur. Kemudian selain Shirley, Sally dan Sandy juga tidak mengambil permen rasa kopi. Berapa jumlah permen yang telah diambil oleh mereka semua? Nah, Kak, kalau ini saya minta waktu 2 menit lah untuk mereka. Bisa kan, Kak? 2 menit untuk menjawab. Halo, Kak. Baik Kak. Teman-teman bisa mengerjakan, nanti sebentar kita baru bahas bersama. Oke, ditunggu teman-teman untuk jawab di kolom chat yang sudah mendapatkan hasilnya. Kan mungkin ini bisa digeser karena ketutupan soal.
Bagaimana teman-teman? Apakah sudah mendapatkan hasilnya? Oh, udah ada Kak Brigita jawabnya ada yang D. Yang lain bagaimana? Apa masih mencari? Sepertinya soalnya karena ceritanya panjang jadi agak sulit kali ya Kak memahaminya. Ya, oke, oke. Oh, salah, oke. Oh, Kak Yani jawabnya A. Oh, ada yang 5 ya, oke, oke. Kak Safira jawabnya D. Mungkin nunggu beberapa saat lagi ya Kak. Oke, enggak apa. Oke, rata-rata sih di sini jawabnya pada D ya Kak. Oke, ada Kak Ermilanya bilang nunggu penjelasan dari kakaknya aja Kak. Lah, oke lah. Oke, Kak Yohana ada yang dapat B. Jadi ada tiga jawabannya, Kak. Ada yang dapat A, ada yang dapat B, sama ada yang dapat D. Kak Yohana sama Kak Fani pada dapat B. Oke, kita bahas ya. Oke, nah untuk teman-teman untuk modul soal seperti ini, teman-teman harus memperhatikan di sini jumlah apa ya? Eh, Sally, Shirley, Laura, dan Tommy seperti kayak subjek ya. Sally, Shirley, Laura, Tommy, dan Sandy. Ada 5 orang. Kemudian mereka mengambil permen. Ada berapa rasa di sini? Ada rasa coklat, anggur, susu, coklat, anggur, dan kopi. Nah, di sini untuk orangnya adalah Sally, Shirley, Laura, Tommy, dan Sandy. Nah, untuk modul soal seperti ini, langkah pertama yang harus teman-teman lakukan adalah membuat tabel. Membuat tabel seperti ini agar membantu teman-teman untuk menemukan jawaban. Di sini ada Sally, kemudian ada Shirley, kemudian ada Laura, Tommy, dan Sandy. Kemudian untuk rasa permennya ada susu, coklat, anggur, dan kopi. Oke, sekarang kita ke keterangan pertama. Pertama, 4 anak mengambil 1 permen rasa susu. Pertama, 4 anak mengambil 1 permen rasa susu. Nah, ini kita nggak bisa menentukan ini siapa yang mengambil permen rasa susu kan? Karena di sini hanya keterangannya hanya 4 anak mengambil 1 permen rasa susu. Kita nggak tahu kan? Karena di sini ada 5 nih, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini kita skip dulu untuk pernyataannya ini. Kita next ke pernyataan berikut, ke kalimat berikut. Kemudian Shirley dan Tommy, kemudian Shirley dan Tommy tidak mengambil permen rasa coklat seperti yang dilakukan anak lainnya. Maka untuk Shirley dan Tommy tidak mengambil permen rasa coklat. Mana itu Shirley ini ya? Untuk rasa coklat sendiri, Shirley-nya tidak mengambil, Tommy-nya juga tidak mengambil. Oke, untuk pernyataan yang kedua terpenuhi ya. Kemudian berikut, kemudian Shirley dan Tommy tidak mengambil permen rasa coklat seperti yang dilakukan oleh anak lainnya. Berarti mereka lain melakukannya untuk permen rasa coklat. Saya ulangi ya. Kemudian Shirley dan Tommy tidak mengambil permen rasa coklat seperti yang dilakukan oleh anak lainnya. Berarti anak yang lainnya otomatis melakukannya dong.
Berarti Shirley melakukan, eh, Laura melakukan, dan Sandy melakukan. Kemudian pernyataan berikut adalah Shirley hanya mengambil satu permen, yaitu permen rasa anggur. Ingat ya, Shirley itu dia hanya mengambil satu permen, yaitu permen rasa anggur. Shirley itu hanya mengambil permen rasa anggur. Sini Shirley. Nah, karena Shirley hanya mengambil satu permen, yaitu permen rasa anggur, berarti rasa yang lainnya dia nggak ambil ya. Ini dia nggak ngambil, juga dia nggak ngambil. Nah, kita kembali ke pernyataan yang awal. Pertama, 4 anak mengambil satu permen rasa susu. Di sini kan 4 anak. Nah, si Shirley ini kan nggak ngambil, karena di pernyataan ini bahwa si Shirley hanya mengambil satu permen, yaitu permen rasa anggur. Otomatis, Laura ini mengambil permen rasa susu, Laura juga mengambil permen rasa susu, si Tom juga mengambil permen rasa susu, begitu pula Sandy. Oke. Pernyataan berikut adalah selain Shirley, Sally dan Sandy juga tidak mengambil permen rasa kopi. Ya. Selain Shirley, Sally dan Sandy juga tidak mengambil permen rasa kopi. Berarti selain Shirley ini, Sally juga nggak mengambil permen rasa kopi, dan Sandy juga tidak mengambil permen rasa kopi. Berarti yang lainnya mengambil kan? Nih, selain Shirley, Sally dan Sandy juga tidak mengambil permen rasa kopi. Otomatis yang lain juga mengambil. Si Laura mengambil, dan si Tony mengambil. Nah, ya sekarang mari kita hitung. Jumlah permen, berapa jumlah permen yang telah diambil oleh mereka semua? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itulah kenapa maka jawabannya adalah D, 10. Kemudian ada teman-teman yang bertanya nih, Kak, kok kenapa di anggur itu nggak dicintang atau apa? Ya ini teman-teman, jadi itu di posisi di dalam mangkok itu kan banyak permen kan. Kita hanya fokus kepada berapa jumlah permen yang diambil berdasarkan keterangan yang ini. Jadi kita jangan apa ya, jangan menerka-menerka, jangan menganalisa bahwa pernah ini kotak ini kosong, untuk kolomnya ini kosong. Jadi kita hanya berfokus kepada pernyataan-pernyataan ini dan memenuhinya dengan membuat tabel seperti ini. Biar sudah jelas bahwa berapa jumlah permen yang telah diambil oleh mereka semua adalah 10. Oke. Ada pertanyaan mungkin? Sejauh ini belum sih, Kak. Oke, aku mau ya. Aku mau nggak nih? Atau mungkin ada pertanyaan? Move aja nggak apa-apa, Kak. Mungkin bisa di Teman-teman kalau mau nanya, nanya aja. Atau mungkin kalau saya jelaskan terlalu cepat atau ada yang perlu dijelaskan lagi. Kita ke next. Oke. Teman-teman silakan kerjakan soal yang ini. Dalam kesebelasan, dalam satu pertandingan, kesebelasan Bandung menang atas kesebelasan Palembang, dan seterusnya. Oke, ditunggu ya teman-teman. 1 menit. Karena soalnya sedikit ini kelihatannya. Ya, ya. Sedikit-sedikit tapi agak berbahaya juga. Oke, udah ada jawab nih, Kak. Ada yang B, ada yang D juga. Nah, imbang nih, Kak, antara B dan D. Ini Oke, kita yang terlebih dan D. Mm-mm. Udah jawab semua berarti ya? Mari kita bahas ya. Oke.
dalam satu pertandingan kesebelasan Bandung menang atas kesebelasan Palembang. Berarti kita tulis ini. Bandung, Palembang, kesebelasan Bandung menang atas kesebelasan Palembang. Berarti antara Bandung dan Palembang dimenangkan oleh Bandung. Lalu kesebelasan Makassar kalah atas kesebelasan Medan. Berarti Medan versus Makassar itu dimenangkan oleh Medan. Oke, saya ulangi ya. Dalam satu pertandingan, kesebelasan Bandung menang atas kesebelasan Palembang. Ini ya, Bandung. Kemudian, kesebelasan Makassar melawan Medan itu kesebelasan Makassar kalah atas kesebelasan Medan. Berarti Medan yang menang kan? Kalah. Nah, kesebelasan Medan menang atas kesebelasan Bandung. Jadi ketika Medan berhadapan dengan Bandung, Medan yang menang. Maka jawaban yang benar adalah kesebelasan mana yang menjuara pertandingan? Medan. Jelas ya? Jadi untuk model soal seperti ini, teman-teman harus membuat bagan untuk membantu memudahkan alur berpikir teman-teman. Karena pengalaman saya kemarin juga, apa ya, ketika tidak membuat ini kan kalau dalam seperti pesawat sederhana gitu, artinya membantu kita untuk memudahkan kita mencari jawabannya. Tapi kalau kita hanya fokus per soal, ya puyeng juga. Karena kita hanya berputar per soal. Untuk soal nomor 5, ada pertanyaan? Bagaimana teman-teman? Apakah bisa dipahami? Mungkin bisa diketik kolom chat atau kasih reaksi kalau sudah paham dan bisa di next. Oke. Pada paham Kak? Mungkin bisa di next. Ini soal terakhir ya. Oke, 8 soal orang. terakhir. Mungkin dikasih waktunya 2 menit kali ya Kak, 8. sampai 20.55. Boleh, boleh, boleh. Sehingga kita bahas ya. Karena ini agak panjang. Ya, ya. Oke, gimana nih teman-teman? Oke, udah ada yang jawab. Kak Safira jawab C. Yang lain gimana? Ada jawaban lainnya? Masih belum ada ya jawaban yang lain. Kayaknya pada bingung nih Kak, karena belum ada yang Bingung. jawab lainnya. Tapi ada yang udah jawab. Ada yang jawab satu orang C. Oh, Kak Yani juga jawab C.
Pas ya. Ya, ini benar sih. Sama banyak untuk yang benar. Benar tadi. 8 orang A, B, C, D sampai H itu sedang belajar bersama menggunakan meja persegi panjang dengan 4 kursi yang saling berhadapan. Nah, jadi untuk soal seperti ini, seperti yang saya sampaikan di awal, teman-teman harus memahami pernyataan, tiap kalimat ya. Di sini ada 8 orang sedang belajar bersama menggunakan meja persegi panjang. Teman-teman langsung menggambar meja persegi panjang. Meja persegi panjang. Kemudian dengan 4 kursi yang saling berhadapan. Ada 4 kursi yang saling berhadapan ya. Berarti ada ini kursi 1, kursi 2, 2. Yang kecilan. Oke. Menggunakan meja persegi panjang dengan 4 kursi yang saling berhadapan ya. 4 kursi yang saling berhadapan berarti ada 8 kursi di meja tersebut, di keliling meja tersebut. Kemudian kita masuk ke pernyataan. E dan G duduk kedua ujung meja. E dan G itu duduk pada kedua ujung meja pada sisi yang sama. Berarti bisa ini, bisa ini. E dan G itu ya. E dan G duduk pada kedua ujung meja pada sisi yang sama. E-nya di sini, G-nya di sini ya. Oke. Nah, teman-teman udah terpenuhi ini. Yang kedua, C duduk berseberangan dengan A, E, dan D. C duduk berseberangan dengan A dan E, D duduk di ujung meja tepat. Untuk pernyataan ini, C duduk berseberangan dengan A dan F, ini kita belum bisa menentukan nih, apakah C-nya di sini, ataukah C-nya di sini, AF-nya di sini, kita belum bisa menentukan nih. Ya. Kita skip dulu ya untuk pernyataan ini. Lalu kita lompat ke pernyataan berikut. D duduk di ujung meja tepat di hadapan E. Ya. D duduk di ujung meja tepat di hadapan E. E di sini berarti D-nya di sini kan. Dia duduk di ujung meja tepat di hadapan E. Berarti E dan D ini saling berhadapan. Nah, kemudian H ini duduk di sebelah B. Kita nggak tahu kan H-nya di mana, B-nya di mana. Ini kita skip juga lah. Kalau yang kalau ini kan udah kan. Nah, udah. G dan H, jika G dan H tepat berhadapan, maka yang duduk di sebelah D adalah sekarang di sini. Jika G dan H berhadapan, G di sini berarti H di sini kan berhadapan. Oke, ini terpenuhi. Kemudian kita kembali ke pernyataan yang belum terpenuhi tadi. C duduk berseberang, maaf. H duduk tepat di sebelah B. Ini kan tadi kan belum terpenuhi kan. H duduk tepat di sebelah B. Berarti sebelah H adalah B. Berarti ini sudah terpenuhi. Tinggal yang ini. D duduk berseberangan dengan A dan F. Kalau kita isi C di sini, tulis C di sini, A dan F nggak bisa nih kan. Karena ini udah tinggal satu. Otomatis C-nya kita isi di sini. C-nya kita isi di sini. A dan F di sini. Jadi semua pernyataan ini sudah terpenuhi ya, persyaratannya sudah terpenuhi.
pertanyaannya, jika G dan H tepat berhadapan, maka yang duduk sebelah D adalah C. Maka jawaban benar adalah C. Ada pertanyaan teman-teman? Teman-teman, ada yang mau ditanyakan terkait soalnya? eh Belum ada sih kayaknya, Kak. Mungkin sekalian open Q&A aja nggak sih, Kak? Oke, ini pertanyaan terakhir sih. Oke. Baik, karena soal terakhir mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya. Jadi bisa nih sekalian follow Instagram Kak Ya, teman-teman mungkin mau Antonius. konsul secara apa ya? Mungkin teman mau bertanya bisa lewat WA atau Instagram. Ya, bisa follow dan juga ada nomor WA-nya juga. Jadi kalau ada pertanyaan bingung atau apa bisa WA. Atau mungkin ada yang mau didiskusikan terkait dengan soal-soal tadi, mungkin teman bisa apa? Kita Oke. bisa diskusi lewat WA. Sangat welcome ya, Kak ya. Sangat Pak. Kami orang entitas sangat welcome. Oke. Eh, oh, katanya Kak Ermila masih bingung untuk kalau ketemu soal-soal seperti yang terakhir gitu, Kak. Mungkin Oh, yang kalau ada di bangku duduk berhadapan atau melingkar itu mungkin banyak yang bingung, Kak. Ini dari kemarin. apa ini saya jelaskan ulang atau gimana? Atau kalau misalnya cuma banyak sendiri nanti apa ya chat saya yang saya jelaskan ulang. Soalnya ini kan kita dibatasi jam juga sih. Kalau saya mau jelaskan lagi kan apa atau bisa nggak bisa Mbak? Karena Oke. Mungkin teman-teman bisa diskusi di WA group kalau misalnya masih ada bingung karena keterbatasan waktu juga. Dan juga bisa eh ini ada nomor kakaknya bisa langsung chat juga. Kak Antonius bisa di stop share screen. Kita dokumentasi terlebih dahulu mungkin ya. Teman-teman yang sudah hadir boleh open cam sebentar sama Kak Anton kita sebentar menghargai Kak Anton yang sudah hadir malam ini ketemu sama kita. Untuk materinya nanti akan saya share bersama link Zoom-nya juga. Sini udah ada Kak Yani, Kak Yohana, Kak Anastasia, di sini ada Kak Nurul, sama Kak Krisanto. Teman-teman yang lain, Kak Meita, Kak Fani, atau yang lainnya yang bisa on cam, kita foto bersama sama Kak Antonius ya. Aku tunggu sebentar lagi, mungkin teman-teman masih ada yang mau gabung, sedang mempersiapkan dirinya. Kak Robit mungkin bisa on cam, terus kakak-kakak lainnya yang mau on cam dipersilakan. Kita dokumentasi sebentar. Kak Fernando nggak mau on cam nih Kak. Tadi Kak Fernando juga cukup aktif di kelasnya Kak oh ada udah Anton. lihat. Oh iya. Oke, kalau gitu langsung aja kita foto ya. Satu, dua, tiga. Oke, mungkin bisa ganti gaya karena satu slide doang. Satu, Sabar dua. ya, kayaknya agak gelap ini. Oke, gimana Harus Kak? lighting. Oke, Oke, kita tunggu sebentar kantor lagi pakai flashlight. guys. Oke. Oke, satu, dua. Oke, sudah. Teman-teman, ada yang mau bertanya? Boleh? Atau nanti langsung PC Kak Antonius, tadi ada nomornya ya Kak ya? Ya, Nanti ya. juga sangat terbuka teman-teman untuk open diskusi di WA Di group. grup. Kayaknya semalam di grup udah banyak yang diskusi terkait soal-soal juga. Dan Ya. kalau kalian pengen tanya-tanya, nanti aku bisa oper juga ke Kak Antonius. Dan kalau masih ada yang bingung, bisa connect langsung ke Instagramnya dan juga ke LinkedIn ya Kak ya, biar bisa Ya. saling terhubung juga. Oke. Baik, terima kasih untuk Kak Antonius untuk materinya terkait penalaran verbal pada malam hari ini. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dari mewakili tim Academic Center juga karena Kakak bersedia memberikan kami materi, sharing ilmu, dan juga waktu Kakak untuk belajar bersama kami. Dan
saya akhiri. Sebagai moderator, saya mohon maaf jika ada salah kata ataupun perbuatan selama menjadi moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam.